Halo guys, welcome back to YouTube channel Lunar dalam acara Sekso Talk. Oke, kembali lagi bersama gua Daniel Kansil, pemain sekso dari Lunar. Nah, di episode kemarin kita udah belajar tentang long tune dan mengenal beberapa bagian dari saxophone. Nah, setelah ini kita akan belajar dan sharing tentang scale mayor. Scale mayor itu apa sih, Bang? Nah, scale mayor itu adalah bagian diatonik dari chord yang akan kita mainkan. Misalkan kita main C chordnya. Nah, itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jadi fingeringnya kayak gimana? Nah, kemarin kan gue udah jelasin sekelibet-sekelibet kali ya tentang fingering. Nah, ini akan lebih mendetailnya. Nah, kan udah dijelasin kemarin kalau di konsertnya sekso itu kita main di C, C-nya saxophone ya. Di piano itu konsernya konsernya C itu di piano mainnya di S. Jadi kalau kita main di sekso C, di piano itu mainnya dari S. Nah, fingeringnya kayak gimana, Bang? Dan bunyinya kayak gimana? Nah, mungkin kalian yang nggak tahu main musik, yang baru belajar main musik atau yang pemula pasti bakal tahu bentuknya kayak gimana do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mungkin gue contohin ya, itu kayak gimana sih bentuknya dan suaranya kayak gimana. Nah, kayak gitu teman-teman suaranya. Nah, kayak gimana Bang fingeringnya, Bang? Nah, oke, sekarang kita akan bahas di scale mayornya. Nah, untuk yang pertama C low on saxophone, C1 kali dibilangnya ya. Nah, itu kita pencet dulu fingering 3 dari saxophone di atas. Ini 1 2 3. Nah, ini kita pencet bareng. Nah, terus yang di bawahnya ini 4 ini. 1 2 3 nih ya. 1 2 3 4. Yang paling bawah ya. Takutnya ada yang mencet sebelah sini. Yang sebelah sini tuh nadanya beda. Nah, kita pencet 3 di atas, pencet 4 di bawah. Nah, itu kita tiup. Nah, ini adalah C on saxophone. Terus kalau naik ke atasnya gimana, Bang? Sampai ketemu C lagi. Nah, itu gampang teman-teman. Itu tinggal kita lepas satu-satu. Ini kan C. Terus kita lepas satu lagi, itu D. Nah, D kayak gini. Ya, nih. 3 di sini dipencet, ini 3. Kalau C tadi kan kita tinggal pencet satunya kan yang paling bawah. Tinggal lepas, ini D. Terus naik lagi. Ini. Nah, ini tuh E. Naik lagi 1, lepas F, G, A, B, C. Nah, ketemu lagi. Nah, kalau misalkan kita mau salah. Nah, gitulah. Terus latihannya gimana, Bang? Biar kita bisa lancarin. Nah, ada beberapa pola. Terus dan ada beberapa teknik untuk niupnya. Kalau dari segi kita niup, ada yang namanya tone-nya kita sambil ngomong, niup sambil ngomong ya. Misalkan kalimat kayak kita ngomong nih, tapi nggak ada suaranya. Ada berapa teknik sebenarnya. Cuman yang paling mendasar ada 2. Yang pertama, Yang pertama kita niup, tapi kita ngomongnya ada yang T, ada yang D. Nah, perbedaannya kalau kita tiup ngomong T, suaranya akan lebih tajam. Misalkan nih, T. Kita niup nih kayak T gitu, tapi nggak ada suaranya kayak ta gitu. Nah, itu suaranya akan lebih nyentak sebenarnya. Kayak gini contohnya nih. Nah, kayak gitu teman-teman suaranya. Jadi, misalkan kalau kita mau main funk ya, kayak
Nah, itu bisa pakai tanging, namanya tanging. Tanging T. Nah, yang kedua itu kita sambil ngomong D. Perbedaannya apa sih sama yang T? Nah, kalau yang D ini itu dia lebih soft suaranya. Misalkan kayak kita mau main soft-soft ya, kayak gini bentuknya nih, teman. Nah, ini kan lebih halus kan suaranya dibanding kalau kita yang tangingnya D, yang T. Kayak gini. Kalau yang D, nah itu sebenarnya tanging 2 itu tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau misalkan kita dalam improve atau kita lagi main ngeband mungkin ya, atau mungkin kita lagi mainin lagu kayak sesuai ininya sendiri sih. Tergantung teman-teman mau pakai yang mana, nyaman yang mana, tapi keduanya sama-sama penting. Nah, terus cara ngelatihnya gimana, Bang? Kalau misalkan kita aplikasiin dalam scale. Nah, kita bisa latihan tuh kayak kita pakai metronom ya. Ada metronom mungkin. Nah, kita pasang di berapa ya? Yang paling pelan aja kali ya, di 60. Nah, teman-teman nih kalau mau latihan untuk biar fingeringnya nyaman, biar fingeringnya enak, mulai dulu dari tempo yang pelan, terus naik terus. Jadi tangingnya dapet, tekniknya dapet, terus fingeringnya juga udah nyaman. Kalau misalkan teman-teman langsung ke tempo yang lebih cepat pasti bakal susah banget ngejarnya. Nah, oke. Ini kalau kita pakai tempo ya, kita contohin ya. Nah, ini kita pakai tanging yang T. Nah, gitu. Nih kalau misalkan ini kan udah T, terus kita pakai tanging yang D. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman nih scale-nya belum terlalu lancar banget, boleh dimulai dari tempo yang paling pelan banget sampai teman-teman tuh nyaman sama fingeringnya. Terus kalau misalkan latihan long tone-nya yang di episode kemarin udah dijelasin masih belum terlalu lancar, dan untuk ke note yang di bawah saxophone ini karena kan butuh apa ya, embouchure yang harus jadi dulu, karena kalau misalkan kita latihan langsung ke bawah itu memang rada susah. Jadi bisa diakalin kita latihan di satu note aja, misalkan di note G kayak gitu. Terus bisa juga yang D juga, pakai yang D juga, jangan lupa latihan. Jadi kalau udah ngelakuin dua hal yang tadi, teman-teman bisa nih latihan pakai scale. Nah, scale-nya itu bisa bentuk-bentuk macam. Misalkan kita bisa pola 1 2 3 4, terus 2 3 4 5, 3 4 5 6, nah dan seterusnya. Kayak gini misalkan contohnya ya. Nah, itu tanging D, jadi lebih halus suaranya. Nah, kita juga bisa aplikasiin yang pola tadi pakai tanging yang T juga. Tujuannya kenapa? Yang pertama kita bisa ngafal bentuk kombinasi jarinya. Terus yang kedua kita nguatin lidah kita juga supaya kita nggak cepet capek lidahnya, terus supaya terbiasa pas kita lagi main. Nah, kalau yang versi T-nya tuh kayak gini.
gitu teman-teman. Nanti kalau misalkan udah lancar, tinggal teman-teman tinggal ini aja, aplikasi ini aja, mau pakai yang mana, mau senyamannya aja lah. Nah, terus scale itu latihannya banyak pola sih, nggak cuman kayak 1 2 3 4 2 3 4 5, mungkin bisa searching atau nanti ada yang pakai yang polanya 1 2 terus 2 3 3 4 ya gitu-gitu. Kayak misalkan nah, itu pola-polanya teman-teman. Tapi jangan lupa latihannya pakai tempo ya, supaya ini aja biar ini mainnya apa ini? Motoriknya. Biar motoriknya lancar. Nah, terus sesuai tempo lah. Nah, terus kalau misalkan teman-teman mau ada improve terus progresinya chordnya C terus atau G atau apa, itu bisa ambil dari diatonic chordnya. Diatonic itu maksudnya scale dari chord tersebut, home-nya apa. Nah, jadi selain teman-teman ngelatih scale dari do sampai do lagi, teman-teman juga bisa pelajarin chordnya. Misalkan C bentuknya kayak gimana, bunyinya kayak gimana. C itu kan bisa ada 3 note ya, misalkan C E G. Jadi teman-teman tinggal cari aja nih. Oh, ini kan bentuk C-nya nih. Nah, terus bentuk E-nya kayak gimana? Tinggal lepas aja C D E. Nah, berarti ini E-nya nih. Terus G-nya yang mana ya? Tinggal lepas lagi aja. E F G. Berarti ini C E G. Mungkin kalau bentuk notnya ya do mi sol ya, do mi sol. Jadi tinggal do, ini mi-nya, ini solnya. Nah, itu bentuk C. Dan bisa teman-teman bisa searching lagi bentuk-bentuk chordnya tuh, not-notnya apa aja. Nah, untuk improve-nya bisa ngambil dari not-not tersebut, tergantung dari progresi chordnya apa. Misalkan ada chord progresinya C F G. Nah, ini mungkin gue bakal contohin kalau misalkan kita lihat kalau ada backsoundnya. Nah, misalkan kita dapat chordnya C, F dan G, tapi pola temponya dari pelan-pelan aja. Jadi kita bisa sambil nyari-nyari melodi-melodi yang enak sambil improve. Dan improve-nya nggak perlu cepet-cepet, yang penting nadanya kedengeran enak dan masuk di chordnya tersebut. Misalkan kayak gini, F G. Nah, tapi inget ya, C-nya saxophone itu berbeda dengan concernnya piano. Jadi kalau kita main di C, di piano atau gitar itu kita mainnya itu mainnya dari S. Oke, ini. Bisa belajar dulu untuk kerangka chordnya. Misalkan C itu notnya ada apa aja, misalkan do mi sol. Terus F-nya itu ada apa aja notnya, ada fa la do ya kan, fa la do. Terus G-nya ada bentuk kerangka apa, notnya apa aja, ada G B D. Nah, itu dasarnya chordnya itu terbentuk dari scale yang ada di sini, diatonisnya si chord tersebut. Nah, misalkan teman-teman udah tahu nih chordnya apa, jadi bisa sesuaiin improve-nya apa. Misalkan C, kita mau pakai scale dari do sampai sol, atau kalau misalkan ketemu chord yang bentuknya mayor, ya kita pakai scale yang mayor tadi lah. Terus kita bisa gabungin pakai yang pola yang tadi gue bilang, ya misalkan 1 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6. Nah,
Terus ada juga yang 1 2 1 2 1 2 3 2. Nah gitu. Misalkan ini gue contohin lagi ya, kalau kita improve pakai pola yang tadi. Nah ini pakai pola yang itu. Terus kalau misalkan kita pakai pola yang satu lagi itu bisa kita pakai juga. Misalkan chordnya C E G, kita bisa pakai di semua scale di diatonik si chord tersebut. Nah contohnya kayak gini teman-teman. Terus kita bisa gabungin juga nih, misalkan chordnya kita tahu, tinggal kita gabungin sama pola yang tadi sama pola yang satunya lagi, jadi bisa kita combine tiga-tiganya. Nah contohnya kayak gini. Nah teman-teman bisa latih tadi yang tadi gue sharing sama teman-teman. Yang pertama teman-teman bisa latihan long tone dulu, terus channel YouTube-nya Lunar, atau bisa DM ke Instagramnya Lunar, atau juga bisa langsung DM ke Instagram pribadi gua. Nanti akan dicantumin namanya. Nah, segitu teman-teman untuk sharing kali ini. Thank you. Kalau mau kritik dan kasih saran bisa langsung YouTube IG-nya Lunar dan langsung ke Instagram gue juga bisa. Oke. Nah, sebelum nutup video ini, gue bakal contohin improve yang tadi gue udah sharing ke teman-teman, mulai dari pola, tanging, dan scale mayor yang tadi gue sharing. Oke.